Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafid, guru Madrasah Aliyah Sanjufri yang saat ini mengikuti PPG Transformasi Plus di IAIN Ambon. Hari ini, hari Ahad 11 Mei 2025, saya bersama siswa saya, anak-anak saya di kelas 11 F3 ini akan melakukan perekaman video pembelajaran yang merupakan bagian dari PPG 2025 ini. Doakan kami teman-teman, semoga saya dalam melakukan video pembelajaran ini lancar dan bisa lulus dalam PPG ini, dan doa kita semua semoga semuanya selalu sehat, sempat, semangat, dan selamat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalat ala al-khair wa amrihi wa hubbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salatil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, saya akan melakukan presensi terhadir hari ini. Dari 9 tugas siswa ada yang masuk? Ada. Bersama siapa? Alfi Hasanah. Hasanah kenapa? Sakit. Ada lagi? Latifah. Sakit. Nurul Ain. Sakit. Baik, berarti ada 3 siswa kita hari ini yang banyak tidak bisa ikuti pembelajaran. Yang hadir di kelas ada 16 orang. Baik anak-anakku, hari ini di tanggal 11 Mei 2025 kita telah memasuki bab yang ke-7 di VP kelas 11, yang mana kita hari ini akan mempelajari tentang VP perceraian. Tapi sebelumnya, kita sebelum melakukan pembelajaran di VP perceraian ini bab 7, kita sebelumnya telah mempelajari yaitu bab ke-6, bab apa? Bab pernikahan. Kita di bab pernikahan telah mempelajari ada syarat nikah, ada rukun nikah, dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pernikahan. Dan hari ini yaitu babnya adalah bab perceraian yang harus kita kupas tuntas bersama pada hari ini. Baik. Apa sih tujuan kita mempelajari bab ini? Tujuannya adalah yang pertama, kita nanti harus mampu menjelaskan pengertian dan hukum talak. Ada talak, ada khulu, ada fasakh, ada iddah. Jangan sampai ketika kita nanti menjelaskan setelah mempelajari bab ini masih bingung apa itu talak, apa itu khulu, apa itu fasakh, apa itu iddah, yang merupakan bagian penting dalam setelah kita melakukan pernikahan. Itu setelah nikah tidak serta-merta orang itu selesai, enggak. Barangkali ada kejadian-kejadian yang mengharukan seorang cerai. Nanti ada istilah talak, ada khulu, dan ada fasakh. Dan kita mampu menjelaskan ini. Berarti kalau kita bisa, berarti pembelajaran ini bisa kita pahami dan sudah bisa kita tahu. Yang kedua, membandingkan konsep dan dampak hukum dari masing-masing bentuk perceraian. Apa dampaknya, apa perbedaannya antara tolak, khulu, dan fasakh, dan nanti ada iddah. Dan yang ketiga, memberikan solusi terhadap kasus perceraian yang terjadi di masyarakat.
harus ada solusinya, jangan hanya dicaci, dimaki dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan, mengapa sih Islam mengatur perceraian dengan cara prinsip? Kenapa cerai saja kok diatur dalam Islam? Nanti kita harus bisa menjawab ini. Ada yang bisa menjawab? Bukan hanya pernikahan yang diatur dalam Islam, bahkan kejadian pasca nikah itu bahkan diatur dalam Islam. Yang kedua apa dampak sosial? Sosial dan dampak sosial orang yang cerai, orang yang nikah dan cerai ada dampak. Itu harus kita pelajari bersama. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi konflik. Kamu nanti kalau sudah berumah tangga akan ada konflik dengan suaminya, dengan anaknya, dengan mertuanya. Itu harus bisa menyikapi konflik, jangan bisa memecahkan piring, konflik pecahkan piring, konflik pecahkan gelas, habis lalu. Anak-anakku, coba lihat angka perceraian di Indonesia tahun 2024 berapa? 410.175 kasus. Itu kira-kira angka yang kecil atau yang besar? Berarti orang yang melakukan pernikahan kemudian cerai itu tidak sedikit di Indonesia angkanya. Kalian lihat saja di sekeliling, di kampung, di desa, ada tuh satu dua, nggak usah disebut namanya, ada tuh satu, ya tetangga saya cerai. Kemudian orang kampung sebulan cerai. Itu menunjukkan bahwa perceraian yang ada di kehidupan kita itu harus kita pelajari dan diminati bagaimana cara mengelola konflik itu. Jangan sampai orang-orang yang cerai itu tidak terakomodir, terakomodir, tidak terjelaskan. Silakan kalian berkelompok bersama. Kemudian saya akan buat satu kasus dan kita kasih bersama-sama dijadikan satu. Jadikan satu. Ini saya ada dua ya. Ada soal bersama. Kemudian nanti kamu jawabannya salin di satu kelas ini. Diberi nama kelompok dan juga nama anggota. Langsung di yang belum dapat, mana dulu? Tidak satu-satu. Oke. Pertama, di soal itu, di kertas itu ada masalah ya, identifikasi nomor 1. Identifikasi masalah. Masalahnya ialah dibaca di masing-masing. Kemudian setelah mengetahui mengidentifikasi masalah yang ada di kertas itu, kalian membuk ya, cari jawabannya atau problemnya, kemudian cari jawabannya di buku masing-masing kalian. Kemudian setelah itu analisis masalah ini, masalah masuk pada masalah falak ataukah hulu ataukah basah. Di problem itu kan ada. Kemudian kalian cerna analisis problem ini maksud yang mana? Maksud yang tolak atau yang hulu atau yang basah. Setelah bisa menganalisa, dijawab, kemudian cari perbedaan. Kenapa sih ini maksud ini? Kemudian ditulis. Setelah itu nanti kita terakhir 15 menit terakhir kita akan mempresentasikan satu siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bisa dibaca, dicek. Kalau tidak ada silakan bertanya. Apakah itu masuk sholat atau masuk wudhu atau masuk
Ya, dan namanya kamu. Ya, nama operasi ini. Dia keluar berapa ini? 4. Nama anggotanya. Kasus seorang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama setelah tidak dinafkahi oleh suaminya selama 8 bulan. Pertanyaannya, apakah jenis perceraian ini termasuk talak dulu fasa? Jawabannya adalah fasa, karena tidak adanya nafkah selama lebih dari 6 bulan merupakan alasan syar'i untuk pembatalan nikah. Jadi, kami melakukan kewajibannya seperti tidak memberi nafkah, terus menghilang, dan melakukan kekerasan. Nah, jadi tidak dinafkahi selama 8 bulan itu jelas termasuk alasan fasa. Dan soal kedua, dasar hukum. Apa dasar hukum Islam yang relevan dalam kasus ini? Dasar hukum yang relevan ini adalah pasal 19 huruf J KHI meminta pembatalan nikah karena diselingkuhi. Dalam pasal, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Nafkah lahir seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Kalau suami tidak melakukan itu, maka suami
melanggar perintah Allah, jadi dosa. Jadi boleh dipasak. Nah, Ya, jadi puasa. Lanjut yang B. yang B itu perbedaan. Apa bedanya tolak, pasak, dan tolak, huluk, dan pasak? Definisi dari talak yaitu pemutusan oleh suami atau melepaskan terikat dan nikah dari talak, huluk, dan pasak dalam perjanjian yang sah. Jadi perceraian yaitu tidak suami dengan menggunakan kata tersebut. Dasar hukumnya bukan surat talak ayat 1. Contohnya suami menceraikan terus kebutuhan huluk itu tidak boleh di dasar hukumnya harus riwayat atau jauh. Contohnya istri meminta cerai karena tidak cocok. Jenis yang ketiga yaitu bahasa, definisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari soal-soal ini mungkin hanya yang kita tahu saja. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan tentang satu nilai indah. Itulah hal-hal dari kelompok kami dan mohon didengarkan. Jika ada yang tidak dimengerti atau bisa dijawab ditanyakan, tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya bisa ditanyakan kepada jurnal. Mungkin ya secara bahasa berarti rusak atau putus. Ada dalam bahasa tinggi. Rusak adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan lagi jika karena alasan tertentu. Soal yang ada sebuah kasus yaitu seorang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama setelah tidak dinafkahi oleh suaminya selama 6 bulan. Pertanyaannya, satu, apakah jenis perceraian ini termasuk talak, huluk, atau pasak? Tapi kalau pasangan ini sepertinya lebih bersangkutan kepada sang istri. Soalnya kayak saat salah satu dari kita nih misal sudah melangsungkan pernikahan sudah menikah, lalu suaminya dipenjara selama bertahun-tahun karena sang istri tidak mendapatkan nafkah selama bertahun-tahun juga, maka bisa atau boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Yang B. Pertama saya jelaskan dulu ada beberapa jenisnya. Yang pertama kan ada talak, huluk, dan pasak. Definisi talak atau pengertiannya itu secara singkatnya adalah suami menceraikan sang istri atau dari kedua belah pihak, tidak ada salah satu yang benar-benar intinya sesuai dengan hukumnya terdapat dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dan pasak terdapat dalam KHI pasal 19. Serta contoh dari talak itu adalah suami. Talak itu adalah seorang suami mentalak istrinya dengan lafaz tertentu. Sedangkan huluk adalah perceraian yang timbul atas kehauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Pasak itu yang diajukan dari pihak suami atau istri yang bersangkutan. Dan iddah itu adalah masa iddah atau batas waktu itu tidak menikah.
orang yang membantu mempertemukan dua person tadi, konsultasi orang yang kamu kan kalau sama suamimu suatu saat bertengkar kan nggak bisa, harus ada orang lain yang menengahi proses nanti, itu namanya mediasi. Orang itu yang namanya harus ada orang lain, damai. Kamu dengan suami lagi lanjutkan tapi itu yakin. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah. Saya Syarifah Fidura. Saya Fidura Bestari. Kemudian kuluk adalah perceraian di mana istri meminta cerai kepada suami. Karena istri tidak bahagia lalu mengembalikan laki-laki dalam Islam. Secara syariat, talak adalah pernyataan atau ucapan suami yang dimaksudkan untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya. Dan selanjutnya Quran surat Cukup sekian dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh kalian semua, kita simpulkan bahwa perceraian itu ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama namanya talak. Kemudian yang kedua yang ketiga sudah bisa semua membedakan? Bisa. Kalau talak itu suami Yang mengatakan cerai. bertalak istri. Jadi, suami tidak diminta, dia inisiatif sendiri. Tapi kalau dulu itu istri minta dulu, istri minta pada suami kemudian bertalak istri. Yang di sini ini harus ada namanya kompensasi. Uang ganti. Kalau masa apa tadi? Putusan Istri. beda ya. Kalau ini tanpa putusan lagi, suami diminta. Sedangkan di saya, kenapa kamu minta cerai? Oke, saya ceraikan kamu dengan catatan kamu membayar gaji ibu. Tadi ada catatan kompensasi tidak boleh lebih besar daripada mahar, begitu tadi. Pak, kenapa kalau istri yang minta cerai itu harus menggunakan mahar? Dia karena ketika nikah dia kembali sudah dikasih mahar. Dengan mahar itu kan dia akan bisa nikah. Kalau istrinya yang minta, minta dikembalikan, ya bapak masih mau. Oh iya mbak, biasanya suaminya nggak mau kan? Nggak mau dia. Kan suami istri nggak bisa menolak suami. Yang bisa menolak adalah suami. Ya kalau ternyata suami busuk nggak mau, lalu gimana? Istri minta tolak ke suami nggak mau, maka solusinya adalah minta hakim untuk Mentalak aja. bisa tadi karena kurang nafkah lahirna atau kurang nafkah Tadinya. maksudnya disakiti, eomen, sakit hati, ya. Biasanya kan nanti kita surat
Ya. Jangan lupa ini ada namanya dampak yaitu Tidak. ini belum jelaskan tadi. Dan terakhir ini waktunya sudah hampir habis. Ini adalah lembar refleksi. Kamu isi ya. Apa hasil belajar hari ini? Apa kemudian yang kamu rasakan itu? Diisi masing-masing. Dikasih nama. Oh, diisi saja. Akhiri pertemuan pada hari ini dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat dunia akhirat. Amin. Ada yang memimpin doa untuk Wakil. ya siapa? Ya. Bismillah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusnihi ya rabbal alamin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusnihi ya rabbal alamin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusnihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua sehat, amin ya rabbal alamin. Demikian dari